Bulan Juni. Bulan yang terkadang membuat kita sadar bahwa ternyata sudah 6 bulan di tahun ini dan beta belum buat apa-apa. Kayaknya banyak saudara yang sama dengan beta ya. Rasa bahwa waktu begitu cepat berlalu dan saya rasa semuanya go with the wind. Beta buat apa di setengah tahun nih begitu saudara ya. Oke, saudara, apa yang spesial di bulan Juni ini ya? Selain ulang tahunnya Bapak Jokowi, ya ternyata di tanggal yang sama, tanggal 21 Juni itu ternyata adalah perayaan Hari Musik Sedunia. Jadi di episode keberapa beta lupa, beta sudah bahas tentang Harmusnas, Hari Musik Nasional. Kayaknya kurang lengkap kalau beta tidak bahas tentang Hari Musik Dunia. Jadi di episode ini beta coba bahas sedikit tentang Hari Musik Sedunia yang jatuh di tanggal 21 Juni. Nah, pertanyaan standarnya kan biasa, kenapa 21 Juni? Nah, kemudian beta baca-baca nih saudara. Jadi menurut indiatoday.id, ini situs India atau Indonesia, di belakangnya ID ini. ID bisa India, begitu kan? Jadi menurut indiatoday.id itu pada tanggal 21 Juni ini dirayakan sebagai Fête de la Musique dalam bahasa Prancis saudara ya. Itu adalah semacam festival musik di Prancis di mana orang-orang keluar ke jalan membawa alat musik dan kemudian mungkin di hari itu orang kayak keluar ke jalan main alat musik. Kemudian dengan perkembangan zaman begitu mungkin ya, kemudian itu diorganisir menjadi suatu festival yang tadi namanya Fête de la Musique ya. Dan kemudian disitulah dirayakan sebagai Hari Musik Dunia ya. Kurang lebih seperti itulah sejarahnya. Beta tidak mau panjang lebar bahas sejarah. Nah, untuk meramaikan World Music Day 2022 ini, beta mau buat semacam list, daftar saudara ya, band terbaik di dunia ya. Bisa beta katakan juga musisi terbaik di dunia ya. Tapi saudara, ini versinya beta. Karena ini versinya beta, jadi sudah tentu sangat subjektif saudara. Bisa jadi ini tidak sama dengan pendapatnya saudara ya. Tapi ya ini karena beta yang buat, makanya versinya beta toh. Tidak masalah begitu. Nah, ini murni karena pengalaman beta mendengar dan menilai. Jadi saudara yang punya penilaian sendiri ya jangan marah. Boleh setuju boleh tidak ya, tapi ini list, ini versinya beta begitu. Nanti ada 5 best band in the world menurut beta. Bisa dikatakan juga tadi beta sudah bilang bahwa best musician ya in the world ya. Nanti di setiap band akan beta kasih satu label, satu kata yang menurut beta bisa mewakili band ini. Oke, mari kita mulai. Kita mulai dari posisi 5. Ada band yang namanya Radiohead. Kayaknya satu kata yang menggambarkan mereka adalah kompleks. Beta sih agak berpikir keras ya, dan sempat bertanya apakah mereka layak masuk di listnya beta ini. Dan ketika beta bertanya itu pun selalu muncul jawaban, ya mereka layak. Ya, sama seperti saudara, mungkin pasti lagu pertama yang saudara tahu dari Radiohead kan Creep. Ya, I'm a creep, I'm a weirdo, what the hell I'm doing here, I don't belong here. Pasti tuh lagu pertama yang saudara tahu dari Radiohead adalah Creep, dan beta pun sama sebenarnya ya. Nah, kalau bicara soal Creep kan kemarin si Radiohead ini baru digugat oleh salah satu grup juga, beta lupa namanya apa. Katanya ada beberapa bar di lagu Creep yang mirip dengan lagu dari grup ini. Jadi mereka digugat, dan ternyata band yang menggugat itu menang. Jadi Radiohead yang kalah. Dan konsekuensinya kayaknya dari penjualan atau publishing dari si lagu Creep
nanti mungkin 20% begitu untuk band yang menggugat itu, dan ya Radiohead masih untung ya 80% ke mereka. Jadi tidak masalah juga sih sebenarnya. Dan kalau yang suka Radiohead kan kayaknya klip itu nomor keberapa begitu yang kita dengar nih. Ya, kita kembali ke tadi. Kompleks, Radiohead itu kompleks. Kenapa kompleks? Nah, Radiohead ini menghadirkan pengalaman mendengar musik yang berbeda di setiap lagunya, saudara. Kita bisa hanyut ketika mendengar Fake Plastic Tree atau Karma Police ataupun Creep tadi. Namun saat mendengar lagu kayak Paranoid Android atau Prove Yourself, Pop Is Dead, dan lain-lain, kayaknya kita langsung merasakan kompleksitas dari si Radiohead ini, saudara. Nah, beta pikir dalam 50 tahun ya sangat jarang kita akan bertemu dengan band sekompleks mereka, ya. Johnny Greenwood, Tom York, dan yang lain itu punya, ya mungkin saya selalu berpikir bahwa apakah mereka ini dari planet lain begitu. Gitu ya. Jadi permainan musiknya sangat kompleks, ya. Mungkin sekarang ada sih yang serumit sekompleks si Radiohead, tapi mungkin mereka tidak masuk dalam arus utama ya. Radiohead sih luar biasa karena dengan musik yang begitu kompleks dia bisa masuk ke arus utama, ya, dan dikenal secara global. Oke, itu nomor 5 Radiohead. Kita ke nomor 4, saudara. Mungkin saudara yang sudah sering dengar podcast ini mungkin sudah bisa menebak siapa di nomor 4. Yaitu Linkin Park, saudara. Mungkin kalau saudara mendengar LP masuk di list ini langsung berpikir bahwa ini sangat subjektif, ya memang benar. Jadi satu kata buat Linkin Park itu pendobrak, saudara. Beta kasih kata mereka pendobrak. Nah, beta sudah bilang tadi ada episode yang beta sudah cerita panjang lebar tentang LP. Itu kayaknya di episode kedua kalau tidak salah. Saudara silakan dengar, ya. Dan sebagai anak 2000-an, LP sangat mewarnai hari-harinya beta, saudara. Dari Meteora sampai Minutes to Midnight itu beta dulu tabung uang untuk beli kasetnya, ya. Mulai di Living Things ke sini sampai di yang album terakhir sebelum Chester meninggal, itu beta tidak ada fisiknya. Mudah-mudahan nanti satu saat bisa dapat fisiknya, saudara. Nah, tema-tema depresi, pemberontakan, dan ya di album Minutes to Midnight itu mulai ada yang apokalips. Itu adalah tema-tema yang sering diangkat oleh si Linkin Park ini. Dan kadang-kadang sebagai anak 2000-an dan fans beratnya Linkin Park, kadang-kadang tema-tema itu kayak relate dengan kita, dengan beta, ya. Kenapa beta sebut mereka sebagai pendobrak tadi? Ya, awal kemunculan mereka itu kan di awal milenium, ya, di 2000-an, ya, 2001 begitu, ya, dan seterusnya. Dengan musik yang saat itu kita kenal dengan new metal, ya. Dengan aliran ini mereka sanggup masuk ke arus utama, ya. Itu sudah cukup sebagai alasan untuk LP kenapa masuk di list ini. Mungkin saudara bisa berpendapat, kan new metal bukan hanya LP, ada ya Limp Bizkit misalkan, Papa Roach ataupun Slipknot mungkin, ya, atau ada band-band yang new metal yang lain. Tapi kenapa beta sebutnya LP, ya? Selain yang pertama tadi sangat subjektif, yang kedua beta pikir kalau kita sebut new metal, top of mind kita, ya, atau band pertama yang kita pikir, yang masuk dalam pikiran kita tuh pasti LP, ya. Nah, itu alasan kuat beta sih kenapa masukkan mereka di list ini, ya. Selain beta juga fans berat Linkin Park yang dikenal sebagai LPU, Linkin Park Underground. Wah, ya sulit untuk beta untuk tidak masukkan mereka di list ini. Dan harapan beta sih semoga mereka bisa menemukan formula baru meskipun tanpa Chester, ya. Mereka harusnya bisa berkarya lagi sih. Memang 2018 atau 19 itu 17, lupa juga itu yang si Mike Shinoda sudah mengeluarkan album solo, ya, sendiri, bukan yang Fort Minor, dia sendiri. Pernah di-share oleh teman saya tuh. Tapi ya beta bukan tidak menikmati, ya, tapi beta mau dengar mereka as a band, bukan pisah-pisah seperti itu, ya. Mudah-mudahan kita berharap saja supaya mereka bisa, ya, menemukan formula baru lah, ataupun mungkin, ya, amit-amitnya mereka mengumumkan untuk bubar, ya,
Karena ada band-band yang setelah salah satu personelnya sudah tiada, ya biasanya mereka langsung announce bahwa mereka bubar, ya. Sama seperti band yang beta taruh di posisi ketiga ini, ya, band yang ketika salah satu personelnya meninggal, ya, langsung bubar, yaitu nomor 3 adalah Led Zeppelin. Awalnya sama seperti tadi Radiohead dengan Creep. Kalau kita sebut Led Zeppelin, ya awalnya pasti Stairway to Heaven, ya, yang katanya kalau didengar terbalik bisa menjadi lagu pemuja setan. Ya, kapan beta mengenal Led Zeppelin, ya? Jadi beta cerita sedikit, Pak Saudara. Jadi dulu sekitar tahun 2000-an, 2014-15, beta tuh pakai Windows Phone, Pak Saudara. Lumayan lama lah, sekitar 5 tahun, ya. Jadi beta baru pakai Android ini mungkin ya mau jalan 3 tahun lah. Nah, di Windows Phone ini ada aplikasi namanya Mix Radio. Ini umur beta pakai aplikasi di komputer atau di aplikasi di HP begitu. Ada aplikasi yang bisa mengumumkan bahwa mereka akan bubar. Ya, ini aplikasi Mix Radio ini beta ingat beta dulu pakai. Tapi 1 minggu sebelum aplikasi ini ditutup, itu mereka kasih notifikasi bahwa beberapa minggu lagi aplikasi ini akan ditutup. Nanti ketika setelah 1 minggu atau berapa minggu itu ada notifikasi selamat tinggal begitu dari aplikasi ini, dan aplikasinya tidak bisa dipakai lagi, ya. Nah, itu aplikasi Mix Radio. Jadi jauh sebelum Spotify, aplikasi ini yang beta pakai untuk dengar lagu. Nah, si Mix Radio ini acak, Pak Saudara. Jadi kayak ada playlist begitu, dan beta pilih playlist rock waktu itu, dan kebetulan terdengarlah salah satu lagu dari Led Zeppelin namanya Black Dog. Nah, dari lagu inilah beta mulai penasaran dengan Led Zeppelin ini. Singkat cerita, beta kemudian, ya, sudah barang tentu download album-albumnya dan isi di iPod waktu itu. Nah, dari situlah beta mengenal mereka, dari mengenal si Led Zeppelin ini. Kemudian ya jatuh hati, dan kemudian sampai pada tahap dimana mencari merch mereka, ya, kaosnya atau apapun itu, ya, meskipun cari yang bootleg, ya, yang bacakan. Soalnya yang merch yang original dari Inggris tuh mahal sekali, ya. Suatu saat bisa lah, tapi ya bootleg dulu. Nah, satu kata untuk Led Zeppelin yaitu skillful, Pak Saudara. Mungkin bisa menggambarkan mereka lah kalimat skillful itu. Nah, lengkingannya Robert Plant, kemudian melodinya Jimmy Page, bass line dan drum yang berisi, ya, bisa dikatakan seperti itu, dari John Paul Jones dan John Bonham, cukup menjelaskan alasan beta kenapa beta menyebutkan mereka skillful, Pak Saudara. Dan mereka ini juga kayak bereksperimen dengan musik, Pak Saudara, dengan line-line yang menurut beta juga sangat menggambarkan skill mereka, ya. Kadang si John Paul Jones main kayak itu bukan keyboard sih, mungkin dikatakan synthesizer atau organ atau apa, ya, mirip-mirip. Jadi kayak bikin musik ambient tuh, kan. Jadi luar biasa sih Led Zeppelin, ya, representatif nyata dari rock and roll, ya, Led Zeppelin itu. Sulit untuk tidak memasukkan mereka dalam listnya beta ini. Oke, Pak Saudara, kita beralih ke posisi 2, ya. Ya, kalau kita menyebut skena metal, ya, nampaknya band yang, ya, kita kenal lah, ada top Big Four, ya, Slayer, Anthrax, Megadeth, dan Metallica. Nama yang terakhir ini yang adalah posisi kedua, Pak Saudara. Beta pikir, ya, bisa diperdebatkan lah kenapa Metallica yang harus masuk, bukan Slayer misalkan, bukan Anthrax atau Megadeth. Tapi untuk beta pribadi, ketika menyebut metal, ya sudah Metallica, ya. Meskipun 3 anggota Big Four lainnya tidak bisa kita hilangkan, ya. Artinya Metallica mewakili lah. Pak Saudara bisa di berbagai forum di internet itu banyak perdebatannya, ya. Nah, katanya kalau kita kaji dari segi fans Slayer paling liar, itu pun diakui sendiri oleh Metallica sih. Tapi ya ada satu alasan khusus yang beta masukkan kenapa Metallica yang di posisi kedua. Nah, Pak Saudara, waktu kecil ada yang bilang, beta masih ingat sekali, ada yang bilang kalau jangan dengar Metallica, itu musik setan. Dan pikiran itu karena mungkin karena muncul di waktu
beta kecil saudara ya, itu terus ada di beta punya kepala sampai beta sekitar mulai kuliah. Itu beta dengar full album dari The Black Album dan Master of Puppets. Wah, ternyata jauh dari apa yang beta dulu pikir, yang dulu beta didoktrin itu. Tapi itu kan pandangan beta saudara ya. Mungkin ada juga yang berpandangan bahwa Metallica itu musiknya terlalu dark misalkan. Itu terserah bosong lah. Memang kadang kita hanya dengar satu pendapat, kita langsung generalisasi. Misalkan saudara ya, baru dengar penggalan di lagunya Metallica namanya Entertainment, ada penggalan kata di lirik di bridge-nya, sleep with one eye open, sleep with one eye open. Nah, kita dengar kata one eye ini, langsung berpikir ini Illuminati. Atau dengar salah satu lagu dari Metallica judulnya Judas Kiss, ciuman Yudas, langsung bilang wah ini lagu pemuja setan ini. Ya itu menurut beta sangat dangkal saudara, sangat dangkal. Nah makanya ya terkadang kita harus menggali suatu opini, suatu apa begitu, biar kita jangan dibodohi saudara. Nah satu kata buat Metallica apa, yaitu energi. Ini beta mulai menyukai mereka justru sebelum beta dengar album The Black Album dan Master of Puppets. Beta tuh nonton live konsernya ya di YouTube sudah tentu, yaitu konser sekitar tahun 2009, beta agak lupa, live in Nimes ya. Jadi mereka konser di Prancis, di kota namanya Nimes, di kayak suatu arena kayak gladiator seperti itu ya. Mereka konser di situ, dan kesan pertama yang beta dapat adalah ini band luar biasa sekali ya. Lu dapat di mana saudara? Band yang sudah punya connect ya, artinya sudah punya hubungan yang sangat intim ya, bisa dikatakan seperti itu dengan fansnya saudara ya. Hubungan itu di setiap lagu saudara ya. Jadi kayak dalam satu set di konser itu, penonton tuh sudah tahu part mana mereka harus nyanyikan, part mana si James Hetfield diam dan penontonnya nyanyi. Bahkan permainan gitarnya itu penonton tuh sudah tahu bahwa mereka harus bilang apa. Maksudnya kayak di misalkan lagu Master of Puppets, yang terkenal Master of Puppets, itu ada part-part di mana penonton sudah tahu mereka harus buat apa di lagu Master of Puppets misalkan, atau di Seek and Destroy, biasanya lagu penutup. Searching, Seek and Destroy, maksudnya sudah tahu lah, penonton sudah tahu kapan mereka harus into dengan lagu itu ya. Nah, mungkin ada band-band lain yang seperti itu juga ya. Tapi Metallica salah satu yang terbaik untuk bagaimana live show-nya tuh kan. Ya, Metallica ini berhasil membawa skena metal itu menjadi musik arus utama dan memotivasi band-band metal lain untuk berkarya. Mungkin ada yang berpendapat bahwa Metallica sudah terlalu komersial, bahwa metal itu tidak boleh komersial, metal itu harus underground dan seterusnya. Beta sih tidak setuju saudara ya. Itu sekali lagi sangat dangkal ya. Lu lihat saja, orang bisa pakai kaos Metallica dan tidak tahu itu apa, Metallica itu apa. Mungkin ada yang berpikir, ini Metallica itu brand kayak Nike, Adidas, Supreme dan lain-lain lah. Tapi itu nama band loh saudara, band metal. Nah, ini yang alasan utama yang beta bilang kenapa Metallica tuh beta masukkan di list nomor 2 ini saudara ya. Itu menggambarkan bahwa mereka itu bisa mentransfer energi mereka ya. Energi yang sampai saat ini masih ada. Bahkan mereka itu masih buat album loh di 2021. Luar biasa Metallica. Dan kita sampai di posisi puncak ya, nomor 1. Beta juga sudah pernah bahas di Om Operator ya, di edisi Om Operator band ini, yaitu Queen. Satu kata buat mereka itu sempurna ya. Tidak ada kata lain untuk menggambarkan mereka saudara. Beta tahu ya saudara, tapi tidak ada band yang begitu fanatik, yang beta begitu fanatik saudara selain Queen. Ya, waktu SMA beta tuh rela nabung untuk bisa membeli 3 greatest hits mereka tuh, yang
cover hitam, cover biru, sama yang cover abu-abu yang Queen Plus. Ada momen dimana beta tuh kerja PR sambil dengar Queen. Ada juga momen dimana sebelum berangkat sekolah tuh beta putar ya lagunya Queen, judulnya Driven by You, yang agak irama disco sedikit ya, supaya beta semangat memulai hari itu. Bahkan dulu beta pernah buat status di Facebook ya, tahun berapa beta lupa juga. Statusnya begini, "Too much love will kill you." Wah, beta yakin saat orang yang lihat status itu, mereka pasti pikir ini kata mutiara dari internet yang beta kopas kemudian beta posting. Yang waktu itu mungkin pernah lihat status itu bukan kata mutiara, bos, itu lagunya Queen. Beta yakin saudara baru atau yang lain lah, beta tidak mau generalisasi. Beta yakin mungkin banyak yang baru dengar Queen setelah film Bohemian Rhapsody. Standar saudara. Ya, kalau kata salah satu temannya beta, ada itu lagu mama. Ya, maksudnya Bohemian Rhapsody. Ya, terlepas dari itu saudara, anyway, Queen itu sempurna ya. Kenapa sempurna saudara? Lu tuh mau rock and roll, lu mau musik balad, lu mau opera, lu mau swing, lu mau pop dan lain-lain, semuanya mereka bisa. Bahkan beta pernah berpikir bahwa mereka ini kayaknya berasal dari masa depan yang kebetulan muncul di tahun 1970-an di London dan menjadi musisi ya. Mereka ini kayak jumper mungkin yang bisa muncul mungkin dari tahun 2050-an berapa gitu ya, datang ke tahun 1970-an buat yang mereka sudah tahu semua jenis musik, datang kumpul di London dan jadi band namanya Queen. Karena kalau kita dengar lagunya Queen tuh kan, saya berpikir bahwa mereka nih belajar dari mana nih ya. Skillnya John Deacon main bass yang ditiru di Ice Ice Baby, deng 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 deng, atau lengkingannya si Freddie Mercury yang semua aliran dia bisa habis menyanyi, bisa buat paduan suara kayak di Killer Queen, kayak di lagu apa lagi, lagu yang begitu merdu. Permainan gitarnya si Brian May yang ya itu sangat sulit dijelaskan dengan akal sehat lah menurut beta saudara ya. Band seperti ini nampaknya tidak akan muncul lagi saudara dalam rentangan waktu mungkin 1000 tahun atau 500 tahun, tidak tahu ya saudara. Oke saudara, itu untuk memeriahkan Hari Musik Dunia 2022 itu 5 best band of all time versi beta. Saudara boleh setuju boleh tidak, sekali lagi ini sangat subjektif. Jangan lupa warnai hari lu dengan musik, pasang soundtrack lu tiap hari, resapi energinya dan jadilah berbahaya. Oke saudara, cheers.